Diminta buat nulis artikel, publikasi riset, bahkan nembus jurnal internasional, tapi pas dokumen kenaikan jabatan akademik diajuin, muncul nih publikasinya nggak bisa digunakan sebagai syarat khusus. Padahal nih ya, artikelnya udah sesuai dengan kenyataannya. Terbit di jurnal, bahkan punya doi, terus kenapa nggak diakui? Nah, adanya aturan baru yang udah disahkan yaitu Kepmendikti-Saintek nomor 39/2026 ini ngasih beberapa hal terkait regulasi yang memperketat beberapa aspek penting. Terlebih soal publikasi. Artinya, mulai 2026 ini bukan soal punya publikasi aja rekan dosen, tapi apakah publikasinya itu udah memenuhi syarat khusus yang udah spesifik belum? Nah, kita kulik dari sini. Mulai dari 9 ketentuan fatal, publikasi sempurna tapi tidak diakui. Bahas dalamnya aturan terbaru ini, ada sejumlah ketentuan yang sering dianggap kecil, tapi bisa ngebuat sebuah publikasi Anda nih gugur sebagai syarat khusus jabatan akademik. Bahkan, pas AK tetap dihitung nih, publikasi tetap nggak bisa dipakai sebagai bukti utama kenaikan jabatan. Ada beberapa ketentuan fatal yang perlu rekan dosen ingat-ingat betul, biar kedepannya nggak masuk ke lubang yang sama lagi. Jadi, kesalahan fatal ini ada di harus berbasis kolaborasi, bukan penulis tunggal. Regulasi terbaru ini ngedorong kolaborasi akademik. Artikel yang rekan dosen tulis sendiri tanpa kolaborator dalam beberapa kasus nggak dianggap memenuhi syarat khusus. Lalu ada nggak boleh berasal dari tesis atau disertasi. Ini karena banyak dari rekan dosen coba buat gunain sintesis skripsi atau tesis mahasiswa sebagai artikel utama. Kalau terlalu identik dengan karya akademik sebelumnya, ya publikasinya bisa dianggap nggak memenuhi syarat. Harus memiliki unsur novelty atau kebaruan. Nah ini, artikel yang sekedar ngulang penelitian lama atau cuma ngomodifikasi sedikit variabel seringnya dinilai nggak cukup inovatif. Nggak berasal dari jurnal institusi sendiri. Kalau publikasi terbit nih, di jurnal yang nggak dikelola sama perguruan tinggi asal penulis, seringkali nggak dianggap sebagai bukti independensi akademik. Artikel terbit saat masa studi atau izin belajar. Artikel tersebut tetap bisa dihitung sebagai angka kredit, tapi nggak bisa digunakan sebagai syarat khusus kenaikan jabatan. Artikel terbit kurang dari 6 bulan sebelum TMT jabatan. Nah, regulasi ini bertujuan buat ngepastiin karya ilmiah itu benar-benar telah melewati proses akademik yang stabil. Batas usia publikasi maksimal 6 tahun. Kalau artikel itu terbit lebih dari 6 tahun sebelum pengajuan jabatan, maka publikasinya dianggap udah nggak relevan lagi. Selanjutnya, ada untuk karya seni, nggak berasal dari institusi sendiri. Pameran atau model pertunjukan yang cuma dilakuin di lingkungan kampus sendiri sering nggak dianggap sebagai karya yang memiliki dampak luas. Dan jurnal harus aktif dan nggak dicabut indeksasinya. Kalau nih jurnalnya pernah ngalamin coverage discontinue atau dicabut dari basis data indeksasi, ya otomatis publikasinya dapat kehilangan validitas sebagai syarat khusus. Ketentuan ini nih mungkin kelihatannya ketat banget ya rekan dosen. Banyak banget poin-poin fatal yang benar-benar harus diperhatiin. Tapi kembali lagi, tujuannya itu buat ngejaga kualitas dan integritas proses kenaikan jabatan akademik rekan dosen di Indonesia. Kita lanjut ke hal penting selanjutnya. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen? Tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Kriteria jurnal internasional yang diakui. Selain ketentuan di atas nih, yang udah kita bahas, ada regulasi yang terbaru juga, yang negasin kalau nggak semua jurnal internasional itu otomatis bakal diakui sebagai syarat khusus. Di sini ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi rekan dosen biar jurnal ada bisa dianggap kredibel. Sakit kan kalau udah buat sampai ngelembur, ujungnya ketolak? Oke, secara umumnya dulu, jurnal internasional yang diakui harus punya beberapa karakteristik utama. Ini bisa rekan dosen catat mungkin sebagai pengingat, karena kembali lagi, kita sebatas sharing apa yang kita tahu dan kalau ada yang salah bisa diperbaiki dan kalau ada yang benar, bisa disesuaikan
tambahin kembali ya rekan dosen. Indikator kualitas jurnal. Nah, di dalamnya itu mungkin di beberapa rekan dosen udah tahu ya, mulai dari SJR lebih dari 0,1, impact faktornya WOS lebih dari 0,05, punya ISSN resmi atau gunain bahasa internasional kayak bahasa Inggris umumnya. Komposisi editorial internasional. Dewan editor sebaiknya nih berasal dari minimal 4 negara berbeda. Lalu ada keberagaman penulis artikel. Jadi, dalam satu edisi jurnal, artikel yang nantinya diterbitkan itu idealnya berasal dari minimal 2 negara berbeda. Integritas proses editorial. Di sini tuh harus ada bukti proses korespondensi editorial yang jelas ya rekan dosen, mulai dari submissionnya, reviewnya, sampai ke keputusan publikasinya. Sebaliknya nih, ada beberapa jenis publikasi yang nggak diakui itu gara-gara sebagai jurnal internasional dalam konteks syarat khusus. Lah, gimana tuh? Contohnya gini. Proceeding konferensi, artikel yang asalnya langsung dari tesis atau disertasi tanpa pengembangan substansi, lalu artikel yang cuma dipresentasiin dalam seminar tanpa proses peer review jurnal. Buat ngepastiin validitas jurnalnya, rekan dosen tuh bisa ngelakuin beberapa pengecekan lewat alat daring kayak gini. Simago Journal Rank, SJR, ini buat ngelihat peringkat dan reputasi jurnal, database sumber jurnal di Scopus buat memeriksa apakah jurnal ini masih aktif atau pernah ngalamin penghentian indeksasi. Sebenarnya, langkah sederhana kayak gini tuh seringkali bisa nyelamatin rekan dosen dari kesalahan fatal yang udah kita bahas sebelumnya dalam memilih jurnal target. Tapi, ada juga kriteria karya seni yang perlu rekan dosen pahami. Kalau bidang rekan dosen mengarah ke seputar seni, desain, ataupun sastra. Kriteria karya seni, desain, dan sastra di Kemendikti-Saintek nomor 39/Kep/2026 ini ternyata juga ngebahas aspek karya seni juga dan dapat perhatian khusus pula buat rekan dosen di bidang seni rupa, desain, arsitek, DKV, dan lainnya, musik, atau juga sastra. Karya kreatif gini bisa jadi bagian dari syarat khusus jabatan akademik, tapi dengan beberapa kriteria yang cukup spesifik. Bisa dicatat kembali ya rekan dosen buat tambahan informasi. Beberapa prinsip penting yang harus dipenuhi rekan dosen di lingkup ini itu, mulai dari mempunyai unsur kebaruan dan dampak nyata. Biasanya karya ini harus ngasih kontribusi dalam aspek sosial, ekonomi, politik, atau kultural. Dilengkapi deskripsi akademik tertulis, jadi nggak cuma-cuman memamerkan karya, harus ada narasi ilmiah yang bisa ngejelasin konsepnya, proses kreatifnya, dan juga kontribusinya. Ada pengakuan dari kurator atau pakar eksternal. Ini penilaian dari pihak luar perguruan tinggi bisa jadi bukti objektivitas kualitas karya ya rekan dosen. Nah, terus ada bukti dokumentasi karya seninya juga yang harus rekan dosen lengkapi nih. Misalnya gini ya, katalog pameran atau leaflet resmi, undangan kegiatan, lalu ada dokumentasi video atau liputan media, dan juga bentuk apresiasi publik atau penghargaan. Dengan adanya dokumentasi yang kuat, karya seni yang rekan dosen ciptain itu juga dapat diposisikan setara dengan publikasi ilmiah dalam mendukung kenaikan jabatan akademik. Di perubahan aturan ini, kayak Kemendikti-Saintek nomor 39/Kep/2026 sebenarnya ngebawa pesan yang cukup jelas ya rekan dosen, yaitu kualitas publikasi dan integritas karya ilmiah jadi prioritas utama. Rekan dosen tuh nggak lagi cuma dituntut buat produktivitas menulis, tapi juga harus ngepastiin bahwa setiap karya yang dihasilkan itu bisa memenuhi standar akademik yang lebih ketat, baik dari segi kolaborasinya, kebaruannya, maupun kredibilitas jurnal itu sendiri. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Bagian komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karya dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.